Oke, welcome. Yang sudah hadir di sini ada Irma Dwi, ada Hadi Yusuf, ada Ria Anjani sedang connect ya, masih connecting. Oke, ya. Welcome to my class for online class. Ya, hari ini kita online dan kita pakai Zoom ya. Oke, Anda sudah pengalaman pakai Zoom kemarin dengan dosen lain, jadi nanti mungkin durasinya yang 40-45 menit atau kalau beruntung bisa 1 jam ya. Jadi nanti kalau mati sendiri ya, berarti sudah selesai sama dengan yang lain. Oke, jelas ya? Oke, saya mulai untuk materi kali ini about this one. Ya, materi kali ini about relative clause. Udah kelihatan PowerPoint-nya ya? Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke, talking about relative clause. Kita berbicara tentang relative clause. Apa sih relative clause itu? Oke, sudah gabung lagi ada Muammar. Ya. Ya, apa sih relative clause? Di sini ada 2 contoh. Sebelum saya jelaskan detailnya, ada 2 contoh di sini. Contoh yang pertama dan kedua terdiri dari 2 kalimat. Oke, kita lihat. We bought the stereo. Dan yang kalimat keduanya, the stereo had been advertised at a reduced price. Ada 2 kalimat di sini. Oke, 2 kalimat ini. Oke, 2 kalimat ini saya combine jadi satu. Wait a minute. Saya combine jadi satu dengan menghilangkan unsur yang sama. Unsur yang sama di sini bisa Anda lihat kalimat satunya ada kata stereo. Kalimat keduanya ada juga stereo. Nah, yang kalimat kedua stereo di sini saya ganti dengan that. Oke. Wait a minute. Jadinya kalimat itu we bought the stereo that had been advertised at a reduced price. Jadi the stereo yang kedua saya ganti dengan that. Oke. Contoh yang kedua, John bought a boat. Lalu the boat cost $30,000. The boat yang kedua di sini saya hilangkan, saya ganti dengan that. John bought a boat that cost $30,000. Oke. Jadi kesimpulannya relative clause adalah menggabungkan 2 kalimat menjadi 1 kalimat dengan menghilangkan unsur yang lain. Oke. Nanti kita pakai kata-kata yang dipakai untuk relative clause yaitu that, which, who, whom, dan whose. That sama which itu untuk benda. Lalu who itu untuk orang, whom itu juga untuk orang. Bedanya apa? Nanti saya bahas selanjutnya untuk who dan whom. Yang terakhir ada whose. Whose itu biasanya orang, tapi di sini indicate position, kepemilikan kalau whose.
Oke, kita bahas satu-satu. Kalau that sama which, tadi contohnya ya, untuk benda ya. Kita bahas satu-satu about who dan whom. Bedanya kalau who itu orang, tapi dia posisinya sebagai subjek. Kalau whom itu orang juga posisinya sebagai complement atau objek. Contoh bisa lihat di sini. Contoh yang pertama, the men are angry. Yang kedua, the men are in this room. Ada unsur yang sama the men di sini. Oke. Lah, kalimat kedua Anda lihat the men are in this room. Men-nya di sini dia posisinya sebagai subjek. Nah, nanti yang ini kita ganti dengan who. Oke, jadinya the men who are angry in this room. The men who are in this room are angry. Begitu. Lalu yang kedua, yang pakai whom, bisa dilihat the men are angry. Kalimat keduanya, I don't like the men. Dilihat unsur yang samanya, the men, kalimat keduanya, dia posisinya sebagai complement atau objek. So, nanti kita ganti relative clause-nya jadinya whom. Pakai whom. The men whom I don't like are angry. Oke. Tuh. Yang ketiga, itu yang diawali oleh preposisi. The men are angry. The woman is talking to the man. Nah, dilihat unsur yang sama the man yang kedua, dia sebagai complement, tapi didahului oleh preposisi, bukan to be ya, sorry. Preposisi, to. Jadinya, the man to whom the woman is talking are angry. Oke, sampai sini. Paham? Paham nggak sampai sini? Adakah pertanyaan sampai sini? Masih yang who dan whom? Belum, Bu. Oke. Paham ya? Oke, nanti ada exercise-nya, nanti bisa Anda kerjakan. Kalau pakai YouTube kita bisa langsung ya, kita bisa langsung bahas. Tapi karena kita pakainya Zoom yang waktunya terbatas, jadi kita nggak bisa bahas. Nanti silakan Anda kerjakan untuk latihannya. Nanti minggu depan sebelum materi saya bahas sekilas. Oke, untuk selanjutnya yang pakai whose. Whose itu indicate position, kepemilikan. Oke, cirinya, wait, ya, cirinya ada apostrof di atasnya. Oke, wait, ada apostrof di atasnya ini, artinya kepemilikan. Contoh yang pertama, John found a cat. The cat's leg was broken. John menemukan seekor kucing. Oke. Kaki kucingnya itu terluka. Nah, cat's leg ini menunjukkan position. Ada apostrof. Nah, nanti saat mengganti dengan whose, cats-nya di sini yang ada apostrofnya hilang. Langsung diganti oleh whose. John found a cat whose leg was broken. Jadinya gitu. Gampangnya kalau ada apostrof di atasnya berarti dia position. Kalau nanti dibuat relative clause, tinggal diganti whose aja. Gitu. Contoh yang kedua, the dentist is with a child. The child's teeth are causing some problems. Nah, nanti di sini yang ada apostrofnya hilang, kita ganti dengan whose. The dentist is with a child. Ini nggak pakai e ya. Whose teeth are causing some problems. Itu yang whose. Oke, untuk yang whose simple ya, gampang ya. Oke, and then next, ya, ini exercise-nya nanti yang Anda kerjakan
Ada berapa ini? Ada 11. Saya kasih contoh dulu. Nanti yang selanjutnya Anda bisa kerjakan ya. Atau nanti misal bisa kita bahas sekarang, ya bisa kita bahas sekarang. Kita lihat waktunya. Oke, coba yang nomor 1. The last record, dalam kurung, the record was produced by this company became a gold record. Jadinya kira-kira gimana? Yang diganti yang apa? Ya. Unsur yang sama apa ini? Unsur yang Adakah? Yang sama yang recordnya ini. Oke. Nah, jadi yang record yang di dalam kurung nanti kita ganti. Nah, record di sini benda. So, kita ganti dengan that atau which. Jadinya gimana? Kita ganti. The last record. Which produced by this company become a good record. Yeah, the last record which produced by this company became a good record. Jadinya gitu. Oke, yang nomor 2 sekalian. Checking account, lalu dalam kurung the checking account require a minimum balance are very common now. Yang diganti apa? Checking account. Ya, checking account. Jadinya? Checking account. Tadi which sama apa, Bu? Sama that. That. Checking account which that require a minimum balance. Iya. Nah, jadi nanti yang dirubah yang ini ya, checking account ya. Ya, checking account. Bisa that, bisa which. Sekarang pakainya that ya, tadi udah which. Checking account that require a minimum balance are very common now. Itu yang nomor 2. Yang 3 sekarang. The professor use up to the pakainya apa di which yesterday. Pakainya that, which, who, atau whose. Whose. Really? Yes. I don't think so. Not here. Bukan whose, karena tadi ya saya jelaskan kembali kalau whose itu ada ini apostrofnya. Apostrof itu apa? Ini loh tanda titik di atas petik ini loh. Oh. Nih. Oh ya. Nah, itu namanya apostrof. Jadi yang ketiga ini ada apostrofnya nggak? Nggak ada. So kita nggak pakai whose. Betul. Pakainya apa? Kalau that sama which bukan ya. Unsur yang sama apa sih di sini? Profesor. Nah, profesor itu orang atau benda? Orang. Nah, kalau orang itu kalau orang nih who dan whom. Oh, who. Sekarang kita lihat posisinya yang kalimat kedua, dia sebagai subjek atau sebagai objek? Kalimat. Nah, yang di dalam kurung di sini. Subjek. Yang dikurung sebagai objek ya. Objek, ya. Ya. So, kita pakainya yang whom. Oke. Kita ganti. Oke.
Yeah. The professor whom you spoke to is not here today. Here today. Oke, itu ya. The professor you spoke to Yeah. yesterday ya. I'm sorry, yesterday-nya ketinggalan. Is not here today. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita lihat. John, lalu di dalam kurung, John's grade are the highest in the school, has received a scholarship. Ya. Nah, baru di sini ada apostrof nih, ada tanda kutip di atas. Pakainya apa tadi? Whose. Oke. Jadinya gimana? John, whose grade are the highest in the school has received a scholarship. Ya, jadi Jones-nya di sini yang ada apostrofnya hilang diganti whose. Oke, begitu ya. And then, wait, ini sudah berapa menit ya? Number 5. Oke, langsung ya, yang nomor 5 ya. Philip kamera. The camera has 3 lenses. Unsur yang sama apa? Kamera. Nah, kamera itu benda atau orang? Benda. Tadi benda pakainya That. Atau with. Okay. Oh, kita rubah. Philip bought a camera that has 3 lenses. Jadinya gitu ya. Philip bought a camera that has 3 lenses. And then, yang nomor 6 sampai 11 kita skip dulu. Masih ada 1 materi. Nanti kalau tiba-tiba mati, materinya nggak sampai. Betul, ada 1 Bu. materi. Oke. Saya lanjut. Ini materi yang terakhir. Ya. Relative clause itu bisa di-reduce, bisa dihilangkan. Gitu ya. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, relative clause yang muncul sebelum kalimat pasif. Contoh, this is the Z value which was obtained from the table areas under the normal curve. Yang disebut passive voice, cirinya ada to be plus verb ketiga. Oke, ini passive voice. Ya, to be plus verb ketiga. Oke. Kalau hanya verb kedua saja, kalau nggak ada was-nya, itu verb kedua. Dia bukan passive voice. Oke. Kalau ada to be-nya di sini was, dia passive voice. Bagaimana kita mereduce-nya, kita menghilangkannya, tinggal dihapus saja. Was-nya ini hilang. Jadinya this is the Z value obtained from the table area to the normal curve. Which was-nya hilang langsung. Oke. Paham yang pertama ya? Yang kedua, before prepositional phrase. Prepositional phrase itu adalah frase yang didahului oleh preposisi. Preposisi itu on, off, in, after, before, under, nah, itu preposisi, kata depan. Oke, contoh, the paper that is on the counter contains a solution. Di sini preposisi yang dipakai adalah on. Oke, jadi that is-nya hilang. Paham ya? The paper on the counter contains a solution. Oke, yang terakhir, before progressive verb. Progressive verb itu kata kerja yang diakhiri dengan ing.
tapi didahului oleh to be. Contoh, the girl who is running down the street might be in trouble. The girl who is running. Ya, ada is running-nya di sini. Oke, ini progresif. Nah, nanti reduce-nya, who is-nya hilang. Kalimat itu jadi the girl running down the street might be in trouble. Oke, itu cara mereduce clause. Sampai sini paham? Ya. Paham ya? Oke, ini ada latihannya. Kita bahas sedikit. Nanti sisanya Anda kerjakan ya. Ya, siap. Oke, contoh yang pertama. George is the man who was chosen to represent the committee at the convention. Gimana ini caranya mereduce-nya? Itu yang who is the man. Ya, who was-nya hilang. Jadinya George is the man chosen to represent the committee at the convention. Ya, at the convention. Jadi who was-nya hilang. Oke ya. Yang nomor dua gimana? Money was accepted dihilangkan. Ya, that was-nya hilang. That was. Ya. That was. Ya, jadinya all of the money accepted has already been released. Okay. Yang nomor 4. Nomor 3. Nomor 3 gimana? That are hilang. Ya, that are hilang. The papers on the table. On the table. Okay. Yang 4. Who was. Ya, who was-nya hilang. The man brought to the police station. Jadi who was-nya hilang. Yang kelima. Who is drinking. Ya, who is-nya hilang ya. Yeah. The girl drinking coffee is Mary Ellen. Ya, yang keenam. Yang 6 nih. Mana? Itu nomorku kok. Who is-nya hilang ya. Tapi jangan lupa di sini ada tanda koma ya, diapit ini ya. Tanda koma. Nah, ini nanti tetap ditulis, tidak boleh dihilangkan. Jadi John Wise, a professor has written several papers. Oke. Masih ada waktu ya, belum di stop ya. Langsung aja yang ini dilanjut. Yang nomor 7 gimana? Who is-nya hilang. The man talking to the policeman is my answer. Ya, who is-nya hilang. Yang ke-8 gimana? That is-nya hilang. That is-nya hilang. The book on the top shelf is the one that I read. Ya. Wait. Lalu selanjutnya yang nomor berapa tadi? 9 apa? Who have-nya hilang. Who have-nya hilang. Number of students been counted is quite high. Iya. Terakhir nomor 10. Is-nya hilang. Leo Evans, koma, a doctor, koma lagi. It's in this restaurant every day. Oke,
Oke, begitu yang reduce ya. Jelas ya? Yes. Oke. Wait a minute. Masih berapa menit lagi nih? Lama ya? Selama. Kita balik ke yang ini. Ya, kita selesaikan ini. Jadi nggak ada tugas. Oke. Siap. Oke, Ini Ibu. berarti tadi sampai nomor 5 ya. 5. Ya. Kita lanjut yang ke-6. Jadinya gimana? Nomor 6. 6. Frank is the man going We are going to the office treasure. Oh, yang diganti Frank-nya. Iya. Yang diganti. Pakainya apa? Who atau whom? Whom. Ya. Nah, objek. Jadinya gimana? Frank is the man. We are going to nominate office of treasure. For the office. Whom-nya diletakkan di mana? Oh ya, di itu. Di mana? Frank is the man whom We are going we are nominate. whom we are going to nominate for the office of treasurer. Jadi gitu. Ulangi, Bu. Frank is the man whom we are going to nominate Oh, ya. for the office of treasurer. Jadi Frank-nya langsung hilang diganti whom. Berarti nek Punya di Tri apa? Tri ngecek pulsa apa? Ya. Tuh, oke. Oke. And then next. Satu tahun. Pasien. Tapi kan kuwi WA-ne Pasien. mesin 2. Passion ya yang dihilangkan. Jadinya gimana? Kayaknya bus ya. Ya, Berarti ra ada apostrofnya ya. Berarti wong nek Iya. SMS apa iso? Jadinya gimana? Soalnya WA. Tapi with saiki a rata-rata WA ya. Pasien. Bus. Like was broken in Nganggumu yo WA accident. wae. Ya, SMS ora the to. doctor is with a Tapi patient kira iso. whose leg was broken in an Iki accident. lho sing ngene iki sing duane ra ono kartu. Oke. Iya. Paham? Maksudku Doctor simpati padha simpati ra. a patient whose Oke. was broken in an accident. Paham? Next. Nomor selanjutnya. Nomor berapa ini? Jadinya? 9, oke. Janet won. Typewriter. Ya, won ya, ingin won. W-A-N. Salah ketik. Janet wants a typewriter. Lalu the typewriter self-correct. Apa ini jadinya? Typewriter itu penulis ya? Typewriter itu mesin ketik. Mesin ketik. That diganti that, Bu. Iya, diganti that. So, jadinya Janet wants a typewriter. That self-correct. Ya. Yang 10? Nya diganti. Diganti apa? Diganti That atau which. Ya, diganti that atau which. Jadinya This book I found that last year. ya. This book
Peaceful. Grade-nya muncul di mana? Di iPhone that last year. That years. This book that iPhone last year. That I found last year contains some useful information. Jadinya gitu. Terakhir, nomor terakhir. Mr. Brian. Brian. Tim ya itu ya, TEAM. Gimana jadinya? Mr. Brian? Who's? Mr. Brian. Who's apa? Whose team has lost the game? Whose team lost the game? Whose team has lost the game? I'm sorry. Oke, saya ulang. Mr. Brian, whose team has lost the game, looks very sad. Jadinya gitu. Ya. Oke, paham ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Materinya selesai. Ya, paham. Ya, paham ya. Paham. Oke. Questionnya sudah dikerjakan semua, jadi nggak ada tugas. Oke. Ya. Oke, Iya, ada Bu. tugas. Ini pertemuan ke-13 ya, kalau nggak salah ya? Ya, iya. Entah, Betul, Bu. Ya, betul. berarti masih ada 14, 2 kali ya? 2 kali. 2 kali lagi kan? Ya, 2 kali. Listeningnya gimana ya nanti ya? Saya belum kasih listening kan? Belum. Belum. Nanti saya coba untuk kasih listeningnya. Saya pikirkan caranya. Kalau mau pakai YouTube, ini susah. Nanti ada beberapa yang nggak bisa join. Ya kan? Dan lebih boros kuota. Tapi kalau pakai YouTube, itu durasinya agak panjang. Jadi nggak takut tiba-tiba keputus. Tapi balik lagi nanti kuotanya boros. Oke, nanti saya pikirkan nanti pakainya apa. Sama aja ya? Sama. Begini. Ya, sudah ya. Dijalani aja ya. Ya, beginilah. Saya juga sama. Iya. Oke, sebelum saya akhiri, karena nggak ada pertanyaan, saya recap untuk absensi yang hadir. Nah, ini ada Rizka Naili, betul ya? Ada Hadir, Bu. Ada siapa ini? Muammar. Terus ada Hadi Yusuf, ada Dian Rara, ada Dita Berliana, Hadir, Bu. ada Dian, ada Eva Setia, ada Sari Megawati, ada Ulin Nuha, ada Indah Novita Sari, ada Ika Sulistiawati, ada Yulianto, ada Ria Anjani, ada Tetih Baskoro, Wulan Rahmatika, Irma Dwi Rahmania, Maura Eka Wanda, Beni Setiawan, Rahma, Alauddin Muhammad. Oke, itu ya. Ada yang belum kesebut namanya? Saya. Siapa? Rutmawati. Udah, tadi. Udah di atas sendiri tuh, Lutawati. Udah. Sudah ya, jelas ya?
Ya, Miss. Oke, kalau sudah jelas, I think itu saja. Kita lanjut minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih sudah Ya, bergabung di Makasih, kelas Bu. saya. sama-sama. Masih kembali, Bu. Masih kembali, Bu. Tetap jaga kesehatan di rumah aja dan see you next week. Kalau kerja ya kerja gitu ya, jaga kesehatan pokoknya. Ya. Amin. Ya, Bu. Ya, see you, Bu.